Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih sudah mengklik video ini, dukung terus channel ini agar bisa berkembang ya guys. Dengan cara klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasi dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Oke guys, sebelum masuk ke pembahasan videonya, terlebih dahulu kita disclaimer ya, bahwa video ini adalah video edukasi untuk pencerahan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk masyarakat. Khususnya pasien pengguna jasa pelayanan kesehatan. Jadi video ini tidak bermaksud menghina atau mendiskreditkan pihak tertentu, murni untuk pencerahan dan edukasi. Jadi dibutuhkan kebijakan dari penonton. Seorang teman bertanya kepada saya, bro, dengar-dengar penata anestesi akan digabungkan dengan perawat. Apa pendapat kamu, bro? Saya pun menjawab dengan memberikan sebuah eksperimen sederhana. Saya mengambil sebotol air mineral. Saya tuangkan ke dalam gelas dan saya mengambil segelas air yang lain langsung dari keran air. Lalu saya sodorkan kedua gelas air tersebut kepadanya sambil bertanya, "Jika disuruh memilih air yang mana yang kamu akan minum dengan tegas," dia menjawab bahwa dia tentu akan memilih air mineral C. Lalu menjelaskan secara detail dan panjang lebar kedua. Air ini bentuknya sama secara kasat mata, sama-sama air, sama-sama berbentuk cair. Pertanyaannya, apakah keduanya bisa diminum? Ya jelas keduanya bisa diminum. Apakah dua-duanya boleh? Tentu kembali ke masing-masing. Karena tidak ada larangan untuk Anda minum air mentah dari keran. Tapi tentunya dengan resiko yang kamu tanggung sendiri. Karena kita tahu air mineral ini sudah melalui penyaringan dan pemurnian. Sehingga zat-zat atau mikroba berbahaya sudah tidak ada lagi dalam air mineral ini. Sementara air yang dari keran adalah air mentah. Ini pastikan masih banyak mengandung mikroba atau partikel-partikel berbahaya. Seperti itulah perumpamaan antara penata anestesi dan perawat yang dilatih anestesi. Penata anestesi yang diketahui selama ini berada di bawah IPAI. Regulasinya sudah sangat lengkap, mulai dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Kemudian Permenkes 18 Tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik penata anestesi, kemudian jabatan fungsional. Penata anestesi diatur di Permenpan RB. Nomor 10 2017 untuk asisten penata anestesi dan nomor 11 tahun 2017 untuk penata anestesi. Pun demikian dengan pendidikan penata anestesi yang disebut Prodi Keperawatan Anestesiologi, diatur dalam Permendikbud nomor 257, yang secara tegas menyatakan bahwa program studi keperawatan anestesiologi lulusannya disebut penata anestesi. Sebagai tambahan juga untuk diketahui bahwa penata anestesi di dunia internasional juga sudah diakui dan masuk terdaftar sebagai anggota Federasi Perawat Anestesi Internasional, yang mana juga sudah merekognisi sistem pendidikan penata anestesi di Indonesia, yang dianggap paling mendekati sistem pendidikan perawat anestesi di negara barat sana. Sementara untuk perawat yang dilatih, anestesi yang kita ketahui selama ini menyebut diri mereka Hypani literally. Mereka itu adalah ilegal, atau dalam artian mereka bekerja di lingkup pelayanan anestesi adalah ilegal. Karena tidak ada satupun peraturan perundangan yang memberikan kewenangan kepada perawat untuk bekerja di lingkup pelayanan anestesi. Kenapa saya berani mengatakan Hypani ilegal? Karena perlu kita pahami bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata legal adalah sah atau sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan keberadaan Hypani adalah jelas melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014, yang mana di pasal 62 dengan tegas menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Tahukah Anda bahwa kompetensi tenaga kesehatan sudah diatur secara tegas melalui keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 24 tentang Kamus Kompetensi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan. Artinya kompetensi tenaga kesehatan diatur harus sesuai dengan peraturan menteri, bukan diberikan oleh pengurus organisasi profesi masing-masing tenaga kesehatan. Dari berdasarkan Kamus Kompetensi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan ini dapat kita lihat
bahwa kompetensi teknis perawat itu berada di area pelayanan medikal bedah, IGD, rawat inap, ICU, HCCU, kemudian di pelayanan area maternitas, pelayanan area anak, pelayanan area jiwa, dan pelayanan area komunitas. Sedangkan kompetensi teknis jabatan fungsional, penata anestesi berada di area pra-anestesi, intranastesi, pasca anestesi, dan pada area kegawat daruratan dan bencana, sehingga dapat disimpulkan bahwa area pelayanan anestesi bukanlah ranah dari perawat dan Undang-Undang Nomor 7 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat 7 yang berbunyi, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mayoritas atau sebagian besar dari anggota HIPANI ini mendapatkan ilmu pengetahuan atau keterampilan tentang anestesi melalui pelatihan. Bukan dari pendidikan. Pelatihan ini pun bervariasi dari pelatihan 6 bulan, 3 bulan, 1 minggu, bahkan ada yang 3 hari. Bahkan yang dilatih secara autodidak pun banyak. Mengingat anestesi adalah tindakan medis khusus yang merupakan kewenangan dari dokter spesialis anestesi, maka tentunya hanya tenaga kesehatan tertentu yang boleh melakukan upaya kesehatan di lingkup anestesi dan pastinya harus memiliki kewenangan. Faktanya hingga detik ini, hanya penata anestesi yang diberikan kewenangan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 untuk melakukan upaya kesehatan di lingkup anestesi yang tentunya dengan tetap harus di bawah supervisi dokter spesialis anestesi. Sehingga mempertegas pernyataan bahwa HIPANI adalah ilegal karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, keberadaan perawat yang dilatih anestesi adalah juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang mana pasien sebagai pengguna akhir jasa pelayanan kesehatan dapat dikategorikan juga sebagai konsumen. Oleh karenanya, melalui video ini kita berharap ada langkah tegas dari pemerintah untuk menertibkan tenaga kesehatan yang bekerja tidak sesuai dengan kewenangannya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya kejadian malpraktik yang terjadi pada pasien yang menjalani prosedur pembiusan atau anestesi bisa jadi diakibatkan oleh kelalaian atau ketidakprofesionalan tim yang mendampingi dokter spesialis anestesi tersebut. Wallahu alam bissawab.